Oke semuanya, kembali lagi di channel Kakak ya. Nah, kali ini kita ngebahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu yang pencemaran lingkungan. Ini merupakan tahap satunya, yaitu pencemaran air. Untuk pencemaran air, nanti kita ngebahasnya ada 3 subtopik, yaitu parameter, kemudian penyebab dan dampaknya ya. Kita bahas dulu yang pertama, parameter. Parameternya kita bahas boleh dari kimia, fisika maupun biologi. Jadi kimia, fisika, dan biologi. Untuk kimia, ini paling sering banget dibahas di ujian-ujian, yaitu untuk pembahasan istilah dari BOD, COD, sama DO. Itu paling sering banget keluar, yaitu untuk terutama yang BOD sama COD ya. Untuk yang BOD itu merupakan kepanjangan dari Biological Oxygen Demand. Nah, kalau masih banyak yang belum paham itu apa BOD, BOD itu merupakan O2, jadi dia oksigen. Ini merupakan oksigen yang diperlukan ya, oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme, kakak singkat ya, MO, mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Untuk menguraikan bahan organik yang ada di air ya, menguraikan bahan organik yang ada di dalam air. Jadi ini yang dipakai sama makhluk hidup, kan dia biological, berarti dia oksigen yang dipakai untuk kebutuhan hidup si makhluk hidup yang ada di dalam air. Maka dikatakan O2 yang diperlukan oleh mikroorganisme, yang diperlukan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme yang di dalam air gitu ya. Nah, biasanya ini BOD digunakan untuk mengetahui berapa banyak pencemarnya. Kalau makin banyak pencemar, maka nilai BOD biasanya akan mengalami penurunan, kayak gitu ya. Oke, lanjut kemudian yang kedua adalah COD. COD ini adalah Chemical Oxygen Demand. Beda sama BOD ya. Kalau COD ini dia secara kimiawinya. Kalau yang COD ini adalah O2 yang diperlukan untuk proses kimia. Jadi O2 yang diperlukan untuk reaksi kimia. Kan dikatakan chemical ya. O2 yang diperlukan untuk reaksi kimia. Biasanya reaksi kimianya berupa apa? Berupa reaksi oksidasi. Karena kalau udah ngomongin oksigen, maka ngomongin oksidasi. Untuk mengoksidasi apa? Untuk mengoksidasi beberapa bahan buangan yang dia nempel di bagian badan air atau di dalam air itu sendiri. Kakak ulangin, kalau BOD itu kebutuhan air oleh makhluk hidup di dalam air. Kalau COD itu kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk reaksi kimia. Karena dibilang chemical. Untuk reaksi kimia berupa oksidasi zat-zat yang terdapat di dalam air. Oke? Simpel ya. Kalau BOD makhluk hidup, kalau COD reaksi kimia. Kalau DO itu disuap oksigen, itu artinya adalah O2 yang ada di dalam air untuk kebutuhan segala hal, yaitu untuk kebutuhan BOD atau COD-nya tadi ya. Next, sekarang kita bahas parameter secara fisik. Kalau yang namanya air itu bisa dikonsumsi, syaratnya adalah sangat mudah sekali. Kamu lihat warnanya, apakah dia berwarna? Kalau kamu baru ngambil air nih, airnya berwarna apa tidak? Kalau dia keruh, maka itu tidak layak konsumsi, oke? Kemudian tidak berasa. Kalau kamu minum itu nggak bakal ada rasa asam atau pahit atau sebagainya. Nggak bakal ada. Kemudian tidak berbau. Kalau kamu cium aromanya, maka tidak akan memunculkan aroma apa-apa. Dan yang terakhir ini biasanya paling dibahas sering banget, yaitu memiliki rentang pH atau derajat keasaman sekitar 6,5 sampai dengan 7,5. Ini kan syarat biasanya. Cuman kalau yang lebih bagus sih biasanya itu yang sifatnya lebih basah ya. Ini kan syarat normal, tapi kalau mau lebih sehat lagi, minumlah yang lebih basah gitu ya. Next, untuk yang biologi, parameter biologinya apa? Parameter biologinya adalah apakah di dalam air itu ada makhluk hidup apa enggak. Misalnya kakak ngambil contoh yang bakteri, ternyata di dalam air minum kamu ada salmonella. Bakteri salmonella ini berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit tipes. Ya, jadi kalau kamu minum air dan di dalamnya ada bakteri salmonella, ya udah kamu bakal bisa jadi kena penyakit tipes gitu ya. Next, sekarang kita masuk ke bagian subbab keduanya atau topik keduanya, yaitu penyebab. Penyebabnya apa sebenarnya parameter air ini ya? Penyebabnya ada banyak ya. Misal kita bahas yang pertama itu limbah industri. Limbah industri ini paling banyak. Jadi kalau limbah industri ini kebanyakan bisa menghasilkan beberapa jenis logam-logam berat. Dan kalau kita kena atau terinfeksi dengan logam berat, sangat berbahaya ya. Bisa menyebabkan banyak penyakit ya.
Kemudian limbah pertanian. Kalau limbah pertanian kamu udah tahu lah ya, kenapa limbah industri ini bisa masuk ke bagian air ya? Karena biasanya industri itu kan berupa air buangannya dan itu masuk ke bagian sistem perairan, otomatis masuk ke bagian kategori pencemaran air. Oke. Limbah pertanian, kamu bahas yang pakai pestisida nih. Pestisida, insektisida, disemprot nggak itu tanamannya? Disemprot. Masuknya kemana? Masuknya ke air sawah. Air sawah ngalir nggak? Ngalir. Ngalirnya kemana? Ngalirnya ke sungai dan sebagainya. Otomatis menyebabkan pencemaran air. Oke. Limbah rumah tangga. Nggak mungkin setiap rumah tangga nggak punya aliran. Aliran air pasti ada kan? Limbah rumah tangga biasanya apa? Deterjen ya kan, deterjen ini kan paling banyak ini. Nah ini kalau masuk ke bagian sungai kemudian kena air, kemudian di dalam air itu ada ikan, gimana? Ikannya akan mati ya kan. Kemudian ada tindakan atau aktivitas orang yang suka nangkap ikan nangkap ikan tapi dengan cara menggunakan racun ya kan. Kalau pakai racun gimana? Ya nanti ikannya akan mati. Kalau ikannya mati, otomatis nggak cuma ikannya yang mati, badan airnya itu juga akan mengalami peningkatan akumulasi racun. Otomatis airnya tercemar. Oke? Next, untuk dampak. Dampak ini paling sering dibahas untuk pencemaran lingkungan ya, karena kalau ngomongin yang beberapa nggak terlalu, biasanya dampak sih ya, dampaknya apa kayak gitu. Untuk dampak pencemaran air, biasanya kita bahas yang paling pertama yaitu pestisida DDT. Pestisida DDT ini nanti kamu searching kepanjangannya ya, diethyltoluen. Ini udah ilegal ini, nggak boleh dipakai lagi di Indonesia nih. Kalau ketahuan pakai kamu bakal dipenjarakan ya. Pestisida DDT ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan beberapa gangguan. Pertama, jaringan tubuh menjadi rusak ya. Rusaknya jaringan tubuh. Jaringan tubuh kamu rusak. Kemudian DDT ini juga akan menyebabkan gangguan pada saraf ya, sehingga kamu nanti biasanya ototnya bakal kejang ya. Ototnya kejang bahkan sampai menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Kalau udah tingkat akut maka bisa menyebabkan kelumpuhan pada diri ya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya mengalami pengapuran ya. Jadi kalau pada aves atau burung nanti telurnya tidak menetas. Telur tidak menetas. Kalau pada golongan burung maka nanti kalau dia bertelur, telurnya itu susah menetas karena mengalami gangguan ya. Next kita bahas yang akumulasi logam berat. Akumulasi logam berat nanti kamu akan dibawa ke dua istilah ya. Itu lihat ada bioakumulasi sama bioaugmentasi. Kalau bioakumulasi itu total konsentrasi polutan atau kenaikan konsentrasi polutan yang terdapat di dalam tubuh organisme atau di dalam tubuh individu satu orang. Satu orang itu ada berapa bioakumulasinya, ada berapa bahan tercemar di dalam tubuh organisme itu namanya bioakumulasi. Kalau bioaugmentasi itu total kenaikan konsentrasi polutan di dalam rantai makanan. Misal ada ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan kecilnya di sini berapa konsentrasinya? Kemudian ikan kecil ini dimakan sama ikan besar. Kalau ikan kecilnya ada 2 ppm di dalam tubuhnya tadi, ikan besar nggak mungkin makannya cuma satu ikan kecil, pasti ada lebih dari satu ikan, ya kan? Otomatis di dalam tubuh ikan besar, ikan kecil, ikan besar ini otomatis jumlah racunnya lebih banyak. Karena dia memakan lebih dari satu ikan kecil, ya kan? Satu ikan kecil dia ada 2 ppm racunnya. Kalau dia makan 3 ikan kecil, maka di dalam tubuh ikan besar ini ada 6 ppm. Oke, otomatis jumlah racunnya di dalam ikan besar ini lebih besar atau lebih banyak. Itu namanya bioaugmentasi. Kenaikan konsentrasi zat tercemar atau polutan di dalam rantai makanan. Ngomongnya rantai makanan. Kalau bioakumulasi ngomongnya cuma satu aja, individu apa gitu ya. Itu namanya bioakumulasi sama bioaugmentasi. Next, yang ketiga kalau udah semakin banyak pencemaran, otomatis akan banyak sampah-sampah masuk ke bagian air, kemudian menyebabkan pendangkalan air. Pendangkalan air otomatis lama-lama akan menyebabkan kenaikan air, ya kan? Lama-lama gimana? Kalau hujan deras akan menyebabkan kebanjiran. Oke. Nah, yang nomor 4 ini paling sering dibahas di ujian, biasanya ngomongin eutrofikasi. Yang di benak kamu biasanya ngomongin kalau eutrofikasi itu cuma apa? Cuman ada kenaikan blooming alga. Ya kan? Alganya naik, udah banyak, selesai itu doang kan. Sebenarnya prosesnya gimana? Prosesnya pertama gini. Di dalam air itu akan terjadi kenaikan konsentrasi nitrogen sama fosfat. Karena kebanyakan konsentrasi nitrogen sama fosfat di dalam air ada kenaikan, otomatis terjadi blooming alga. Blooming alga itu kenaikan produksi atau kenaikan pertumbuhan
tumbuhan-tumbuhan air. Oke, karena makin banyak tumbuhan air, otomatis nanti kalau udah mati alganya akan didekomposisikan atau mengalami penguraian. Penguraian oleh siapa? Dekomposer. Dekomposer butuh apa? Butuh oksigen. Gara-gara banyak yang mati tumbuhannya, dia butuh banyak oksigen. Sehingga otomatis oksigen dalam air banyak diperas, banyak digunakan untuk proses dekomposisi tadi. Sehingga otomatis O2 dalam air mengalami penurunan sehingga ikan-ikan di dalamnya mati. Kalau banyak ikan mati di air, otomatis nelayan akan rugi gitu ya. Kemudian banyak muncul penyakit kulit sama diare. Biasanya kalau pasca banjir atau setelah kebanjiran biasanya orang banyak yang kena diare. Diare ini kebanyakan gara-gara di air itu banyak E. coli ya, atau banyak bakteri-bakteri penyebab diare. Dan yang terakhir biasanya kenapa? Yaitu kekurangan sumber air bersih. Otomatis kalau airnya tercemar, otomatis jumlah air bersih semakin berkurang dan orang makin kesusahan untuk mencari sumber air bersih. Gitu ya. Oke, cukup panjang untuk penjelasan pencemaran air. Silakan kamu review lagi supaya lebih paham lagi penjelasannya. Oke.